Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Dia Wulansari dengan NIM 2225193 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengujian hipotesis sampel kecil pada mu dan mu1 dikurangi mu2. Pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7, karangan Dennis D. Wickerly, William Mendenhall III, dan Richard O. Skiver. Yang pertama yaitu pengujian sampel kecil pada mu, yang diasumsikan bahwa Y1 sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan EYI sama dengan mu, di mana H0-nya yaitu mu sama dengan mu0 dan HA-nya yaitu ada terbagi menjadi 3, ada mu lebih dari mu0, mu kurang dari mu0, mu tidak sama dengan mu0. Dan pada statistik ujinya yaitu T sama dengan Y bar dikurangi mu0 per S per akar N. Adapun wilayah penolakannya terbagi menjadi 3, yaitu T lebih dari TA, T kurang dari negatif TA, dan T mutlak lebih dari TA per 2. Nah, di sini kita dapat melihat pada tabel 5 lampiran 3 untuk nilai TA dengan V sama dengan N dikurangi 1 derajat bebas. Nah, kita bisa melihat ya pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh 10.12. Nah, pada contoh 8.11 sebelumnya memberikan kecepatan moncong dari 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru. Nah, bersama dengan min sampel dan simpangan baku sampel, yaitu Y bar sama dengan 2959 dan S sama dengan 39,1. Nah, pabrikan mengklaim bahwa bubuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3000 kaki per detik. Nah, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Adapun solusinya yaitu, kita asumsikan bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal. Nah, di sini kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan. Nah, di sini kita uji di mana H0-nya itu mu sama dengan 3000 versus alternatifnya yaitu HA mu kurang dari 3000. Nah, daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari negatif T 0,025 yaitu negatif 2,365, di mana T memiliki V sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 7 derajat bebas. Komputasinya yaitu kita menemukan bahwa nilai yang diamati dari tes statistik yaitu negatif 2,966. Nah, jadi ternyata nilai ini jatuh di daerah penolakan yaitu T sama dengan negatif 2,966 yang kurang dari negatif 2,365. Nah, karenanya hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,225. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa bukti yang cukup ada untuk bertentangan dengan klaim pabrikan dan bahwa maksud sebenarnya kecepatan moncong kurang dari 3000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,025. Selanjutnya yaitu contoh 10.13. Yang pertanyaannya yaitu, berapakah nilai P yang diasosiasikan dengan uji statistik pada contoh 10.12? Adapun solusinya yaitu, karena hipotesis 0 ini harus ditolak jika T kecil, nilai terkecil dari dimana hipotesis 0 ini dapat ditolak adalah nilai P, yang sama dengan P dalam kurung P besar dalam kurung T besar kurang dari negatif 2,966, yang dimana T besar ini memiliki distribusi T dengan N dikurangi 1 sama dengan 7 derajat bebas. Nah, berbeda dengan tabel luas di bawah kurva 0, pada tabel 4 lampiran 3, tabel 5 pada lampiran 3 ini tidak memberikan area yang sesuai dengan banyak nilai T. Dan sebaliknya, itu memberikan nilai T yang sesuai dengan area ekor atas sama dengan 0,1, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,005. Nah, karena distribusi T simetris sekitar 0, kita dapat menggunakan area ekor atas ini untuk menyediakan area ekor bawah yang sesuai. Dalam hal ini, statistik T didasarkan pada 7 derajat bebas, maka kita
kita dapat temukan derajat bebasnya yaitu 7 baris tabel 7 baris tabel 5 dan menemukan bahwa negatif 2,966 berada di antara negatif T 0,025 yang sama dengan negatif 2,365 dan negatif T 0,01 sama dengan negatif 2,998 yang nilainya ini ditunjukkan pada gambar 10.8 di bawah ini. Nah, karena nilai yang teramati T besar kurung negatif 2,966 lebih kecil dari negatif T 0,025 tetapi tidak kurang dari nilai negatif T 0,01, kita menolak H0 untuk alfa sama dengan 0,025 tetapi tidak untuk alfa 0,01. Dengan demikian nilai P untuk pengujian memenuhi P lebih dari sama dengan 0,01 dan kurang dari sama dengan 0,025. Nah, nilai P yang tepat mudah diperoleh dengan menggunakan probabilitas tes study applied dan quantize yang dapat diakses pada web www.thomson.edu.com statistic weekly. Nah, dengan menggunakan applied ini dengan 7 derajat bebas diperoleh nilai P sama dengan P dalam kurung T kurang dari negatif 2,966 sama dengan P dalam kurung T lebih dari 2,966 sama dengan 0,01046 yang suatu nilai ini memang antara 0,01 dan 0,025. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa produsen klaim harus ditolak untuk setiap pilihan alfa lebih dari sama dengan 0,01046. Selanjutnya yaitu pengujian sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi. Nah, di sini kita asumsikan bahwa sampel independen dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yang dimana H0-nya yaitu μ1 dikurangi μ2 sama dengan D0, dan HA-nya yaitu μ1 dikurangi μ2 lebih dari D0, μ1 dikurangi μ2 kurang dari D0, dan μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan D0. Adapun statistik ujinya yaitu sebagai berikut, dan daerah penolakannya ada 3, sama seperti yang mu tadi. Nah, di sini P dalam kurung T lebih dari TA sama dengan alfa dan V sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 derajat bebas. Di sini kita dapat melihat pada tabel 5 lampiran 3. Selanjutnya yaitu contoh. Pada contoh 10.14. Pada contoh 8.12 sebelumnya memberikan data tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perakitan prosedur penggunaan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Contoh datanya adalah sebagai ditunjukkan pada tabel yang di bawah ya, tabel 10.3. Nah, di sini apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata yang sebenarnya? Waktu perakitan untuk mereka yang terlatih menggunakan dua metode, uji pada alfa sama dengan 0,05 tingkat makna. Adapun solusinya yaitu di sini kita uji H0-nya yaitu μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0 terhadap alternatif HA-nya yaitu μ1 dikurangi μ2 yang tidak sama dengan 0. Nah, akibatnya kita harus menggunakan uji dua sisi. Yang statistik ujinya yaitu T sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi D0 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan D0-nya ini sama dengan 0. Dan daerah penolakan untuk alfa sama dengan 0,05 adalah T mutlak lebih dari TA per 2 sama dengan T 0,025. Nah, pada kasus ini T 0,025 sama dengan 2,120. Nah, karena T didasarkan pada N1 ditambah N2 dikurangi 2, maka sama dengan 16 derajat bebas. Nah, nilai statistik uji yang diamati ditemukan dengan komputasi yang pertama, perhitungan yang pertama, yaitu pada perhitungan di bawah ini ya. Nah, dari sini, nilai ini ternyata tidak jatuh pada daerah penolakan T mutlak lebih dari 2,120. Nah, oleh karena itu, hipotesis 0 ini tidak ditolak. Nah, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata waktu perakitan untuk dua periode pelatihan pada tingkat signifikasi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sejalan dengan bagian 10.7, di sini kita belum menerima H0 yang dimana μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Nah, sebaliknya kita telah menyatakan bahwa tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0 dan untuk menerima alternatifnya yaitu HA μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0.
Selanjutnya yaitu contoh 10.15. Yang pertanyaannya yaitu carilah nilai P untuk uji statistik dari contoh 10.14. Adapun solusinya yaitu nilai yang diamati dari statistik uji untuk uji dua sisi ini yaitu T sama dengan 1,65. Nilai P untuk pengujian ini adalah probabilitas bahwa T lebih dari 1,65 atau T kurang dari negatif 1,65 yang diarsir pada gambar 10.9 yaitu A1 ditambah 2. Gambar 10.9 itu pada yang di tengah ini ya. Nah, karena statistik uji ini didasarkan pada N1 tambah N2 dikurangi 2, maka sama dengan 16 derajat bebas. Nah, di sini kita dapat melihat tabel 5 lampiran 3 sebelumnya untuk mencari T0,05 yang sama dengan 1,746 dan T0,1 sama dengan 1,337. Jadi A1 sama dengan P dalam kurung T lebih dari 1,65 terletak antara 0,05 dan 0,1. Dan juga berlaku juga pada A2. Nah, karena nilai P sama dengan A1 tambah A2, maka P lebih dari 0,1 dan kurang dari 0,2. Nah, probabilitas dan kuantitas suapet menghasilkan bahwa dengan 16 derajat bebas, A1 sama dengan P dalam kurung T lebih dari 1,65 sama dengan 0,0592 sama dengan A2 dan nilai P yang tepat sama dengan 0,184. Jadi yang terkecil nilai yang datanya menunjukkan perbedaan waktu perakitan rata-rata untuk yang dilatih menggunakan kedua metode tersebut adalah 0,1184. Nah, apakah nilai P ditentukan dengan tepat menggunakan applet atau dibatasi menggunakan tabel 5 lampiran 3? Nah, jika kita memilih alfa sama dengan 0,05. Nah, kita tidak dapat menolak hipotesis 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan ini sama dengan apa yang kita capai, apa yang kita peroleh pada contoh 10.14 tadi, di mana kita secara formal menerapkan tes tingkat 0,05 atau alfa sama dengan 0,05. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.